saya mendapatkan info bahwa gaji saya selama 8 tahun diperkirakan dengan hitungan manual kurang lebih 1 miliar diduga digelapkan oleh bendahara. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada para netizen, rekan-rekan yang masih dengan setia mengikuti tentang perkembangan kasus saya. Pada kesempatan pagi ini, saya Ibu Rusmini, mantan Polwan Polda Lampung yang sudah viral, yang direkayasa PTDH saya dengan mantan suami saya atas motif dendam karena perselingkuhannya. Saya laporkan ke Propam Polda Lampung di tahun 2013 dan saya di PTDH di 2015 Desember. Di sini akan saya ulas satu persatu yang saya sampaikan bahwa saya melaporkan penyidik daripada Polda Lampung 19 orang, ya, diantaranya adalah juru bayar Ibtu Sukrana dan Ibtu Teguh Rahayu yang diduga menggelapkan daripada gaji saya selama 8 tahun. Ternyata pada saat saya akan mengambil asabri di KPPN Bandar Lampung, saya wajib untuk mengembalikan kelebihan gaji yang dibayarkan dari pihak KPPN di bulan Januari di tahun 2023. Karena sebelumnya kasus tentang bendahara ini diviralkan oleh anak saya di Twitter di tahun 2023, tepatnya di Januari. Sehingga dengan adanya viral di Januari, ini gaji terlanjur masuk di Januari, yang tapi tidak saya terima. Dengan bukti bahwa rekening koran BRI saya selama 8 tahun di sini tidak ada masuk rekening koran saya, gaji saya selama 8 tahun. Kemudian ternyata gaji saya ini masih dibayarkan karena saya ini statusnya masih banding. Jadi dari pernyataan dari Menkyu serta dari Perbendaharaan Negara bahwa anggota polisi yang mengalami PTDH melakukan banding atas putusan tersebut, dapat diartikan bahwa PTDH dimaksud belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga status dari anggota tersebut adalah pemberhentian sementara. Sesuai per Dirjen Perbendaharaan per nomor 21 tahun 2017, di sini dikatakan di pasal 42B bahwa anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, gaji dan tunjangan dibayarkan secara penuh kecuali tunjangan jabatan. Di sini sudah jelas. Nah, karena status saya masih banding, ini ada diartikan pemberhentian sementara. Tetapi selama 8 tahun saya tidak menerima gaji. Saya sampaikan bahwa pada saat saya ke KPPN, saya menyampaikan saya tidak menerima gaji selama 8 tahun. Jadi siapa yang menerima gaji? Disampaikan bahwa yang menerima gaji di sini akun penerimanya adalah bendahara. Di sini harus yang dikembalikan adalah di bulan Januari 2023. Ini akun penerimanya adalah bendahara. Nah, sehingga saya melaporkan bendahara Ibtu Sukrana dan Ibtu Teguh Rahayu. Dan di sini database saya baru diberhentikan per 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Rubai Kundarto dari pihak KPPN dan Bapak Kapolres Lampung Selatan kala itu Bapak Edwin.
Sehingga saya sampaikan kepada juru bayar, kala itu saya menyampaikan bahwa dengan alasan juru bayar itu adalah salah ketik, padahal ini adalah sistem. Apa yang disampaikan oleh pihak KPPN Pusat, Perbendaharaan Bandar Lampung, kemudian dari PPATK, bahwa pihak KPPN tidak berhak memberhentikan gaji ibu sebelum ada surat SKPP, sebelum diterbitkan surat SKPP yang diusulkan dari bendahara yang ditandatangani oleh Kapolres Lampung Selatan. Nah, seharusnya di sini saya terima gaji terakhir adalah di 16 Januari 2016. Seharusnya pada saat terakhir kita menerima gaji di sini adalah di 2016. Ini ya surat pemerintahan gaji ya harus di 2016. Sesuai dengan PTDH saya di sini adalah di 2016. Saya sesuai PTDH saya 2016. Tetapi di sini adalah sistem, karena viral rame. Bahkan si Sukrana sendiri menyampaikan bahwa langsung karena viral sudah rame di Januari diperintahkan untuk segera membuat SKPP. Ini kan sudah menyalahi prosedur. Kemudian yang saya sampaikan di sini, bendahara sebelum Sukrana adalah Aibtu Teguh Rahayu. Ingat kamu Teguh, di tahun 2013 saya masih suami istri sah dengan AKP Edi Aransah. Kamu kerjasama dengan Edi Aransah memalsukan tanda tangan saya untuk meminjam uang di BRI unit Lampung Selatan. Setelah ditandatanganin, memalsukan tanda tangan, kerjasama dengan AKP Edi Aransah cair 150 juta. Karena saya ancam kalian berdua dulu dengan Edi Aransah, mau saya laporkan ke Propam Polda Lampung karena saya lacak ke BRI, ternyata tanda tangan saya dipalsukan. Akhirnya saya mau melaporkan ke Propam. Karena saya ancam, akhirnya uang yang tadinya pagi cair, siang kalian kembalikan. Nggak jadi minjam. Sekarang kamu ulang kembali, ternyata 8 tahun gaji saya kalian gelapkan. Ini lebih parah. Setelah saya cek ke Perbendaharaan Pusat, kemudian ke PPATK, dan ke KPPN Pusat, saya mendapatkan info bahwa gaji saya selama 8 tahun berikut tunjangan, diantaranya adalah tunjangan khusus Polwan, tunjangan anak, kemudian uang lauk pauk, kemudian gaji 13, remunerasi, THR, gaji berkala, dan lain-lain selama 8 tahun yang diperkirakan dengan hitungan manual kurang lebih 1 miliar. Oh my God. Diduga digelapkan oleh bendahara. Nah, kemana gaji saya yang selama 8 tahun? Kemana saya yang selama 8 tahun? Tidak kalian berikan kepada saya, tetapi saya disuruh mengembalikan pada saat mengambil asabri. Dengan alasan kalian itu adalah uang milik negara, tetapi tidak kalian kembalikan juga ke negara. Karena dari pihak KPPN menyampaikan, dan Perbendaharaan Bandar Lampung, kalaupun mau dikembalikan ke negara, Bu, harus diterbitkan dulu surat SKPP, pemberhentian gaji dulu. Setelah ada surat pemberhentian gaji, baru Ibu mengetahui dan menyetujui bahwa gaji Ibu dikembalikan ke negara. Ini kan sudah akal-akalan ini. Sedangkan yang saya laporkan di Krimum, kasus ini yang ditangani oleh Bapak Wahyu Sabara, kemudian penyidiknya adalah Johan Untung, dan Ahmad Jailani menyatakan bahwa belum bisa dinaikkan ke LP. Saya mendapatkan surat dari Krimum Polda Lampung bahwa yang saya laporkan
Sukrana dan Teguh Rahayu dinyatakan di sini adalah belum memenuhi unsur pidana sehingga belum bisa dinaikkan ke LP. Padahal pada saat sidang gelar perkara tidak dimunculkan di dalam gelar rekaman daripada saksi dari pihak KPPN Pak Sobri dan Ibu Agnes. Kemudian Sukrana sendiri mengakui bahwa surat SKPP baru dibuat di 2023 Januari atas perintah Kapolres karena viral. Inilah, sudah jelas-jelas seperti ini. Masih dinyatakan belum bisa dinaikkan ke LP. Ini jelas ini adalah SP2HP abal-abal. Karena semua sudah tipu-tipu. Mohon kepada Bapak Kapolda Lampung, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Komisi 3 DPR RI, inilah yang terjadi di dalam intern kepolisian ini. Saya seorang polwan yang teramat sangat terjolimi, sudah saya dipecatnya dikriminalisasi, dari kasus perdata dijadikan pidana, setelah pidana saya sudah dinas aktif, selama 1 tahun 6 bulan saya dipecat di PTDH. Bahkan saya mau ngambil asabri pun gaji saya digelapkan oleh bendahara selama 8 tahun. Justru saya tidak tahu kalau gaji saya itu masih dibayarkan. Kalau tidak mendapatkan informasi dari pihak KPPN. Kemudian pada saat saya ke PPATK, ke Keuangan, ke Perbendaharaan Pusat, KPPN, semua saya lacak untuk mengetahui berapa jumlah gaji dan seluruh tunjangan saya ini selama 8 tahun yang tidak dibayarkan kepada saya, tidak dikembalikan ke negara, tetapi digelapkan oleh Bendahara Sukrana dan Teguh Rahayu. Saya ke PPATK menanyakan jumlah gaji tersebut, dan dari pihak PPATK menyampaikan bahwa yang bisa mengambil data gaji saya hanyalah kepemerintahan atau lembaga, karena disampaikan bahwa ibu sudah melaporkan ke ranah hukum, jadi yang bisa mengambil data ibu gaji ya dari lembaga ibu untuk dalam rangka penyidikan atau penyelidikan, seperti itu disampaikan. Walaupun ibu yang punya gaji, yang punya rekening, ibu belum bisa mengambil data tersebut. Tetapi dengan Bapak Wahyu Sabara pada saat gelar perkara tidak dimunculkan, bukti-bukti semua dihilangkan oleh penyidik, termasuk bukti screenshot daripada Pak Sukrana yang mengacu per Dirjen nomor 43 tahun 2013 tanggal 22 November 2013. Ini ternyata dari pihak Perbendaharaan Pusat menyampaikan ini sudah tidak berlaku, sudah ada perubahan di per Dirjen nomor 21 /PB/2017 pasal 42B. Inilah dasar kuat yang masih membayarkan gaji saya atas dasar per Dirjen di nomor 21 tahun 2017. Demikian saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Solmat Official Group saya ucapkan terima kasih yang telah dengan susah payah membantu saya meng-up berita-berita saya melalui podcast ataupun melalui YouTube-nya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas budi baik Bapak. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.